Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Halimatusalam, kelas 11 IPS 4, ingin mempresentasikan materi tentang perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi beserta faktor-faktornya. Konsep dari pembangunan ekonomi itu pada nilai normatif yang berlaku pada diri seseorang. Artinya pembangunan ekonomi itu pasti berpengaruh pada kehidupan seseorang sehari-hari dan ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai dalam diri orang tersebut. Kalau pertumbuhan ekonomi itu memiliki konsep yang tidak seluas dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu hanya memfokuskan dengan pada nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan seperti inflasi, saham, harga, dan lain-lain. Pembangunan ekonomi itu merupakan proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kenaikan nilai pasar barang dan jasa yang disesuaikan dengan inflasi yang dihasilkan oleh ekonomi dari waktu ke waktu. Secara mendasar yang paling mudah diingat perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu ialah PDB, produk domestik bruto. PDB merupakan jumlah barang atau jumlah produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit produksi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan PDB, kenaikan produk domestik bruto. Kalau pembangunan ekonomi itu hanya fokus pada kenaikan PDB, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak menekankan pada PDB dan jumlah penduduknya. Berhubung pembangunan ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan inflasi, maka pembangunan ekonomi itu selalu memperhatikan persentase kenaikan PDB dengan jumlah penduduk. Kalau pertumbuhan ekonomi, kebalikan dari hal di atas, pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan persentase tersebut. PDB dan kemajuan iptek. Pembangunan ekonomi itu selalu memperhatikan perubahan dan kemajuan iptek. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan hubungannya dengan iptek. PDB dan kesejahteraan rakyat. Kalau untuk masalah kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi itu selalu memperhatikan apakah PDB yang naik ini juga diikuti dengan kesejahteraan rakyat atau tidak. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan hubungan PDB dengan kesejahteraan rakyat. Misalkan harga tiket LRT dan MRT. Untuk penentuan sebuah harga barang dan jasa, harus diperhitungkan juga inflasi yang terjadi supaya unit produksi tidak merugi. Penentuan harga tiket LRT dan MRT itu masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dalam buku Pusaran Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi 2019 karya Rustan, proses pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan juga non-ekonomi. Faktor ekonomi itu ada sumber alam atau tanah. Pada sumber alam atau tanah ini mencakup mengenai kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam. Selain itu mencakup mineral, iklim, sumber air, dan juga sumber laut. Akumulasi modal. Modal itu berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik juga dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Makna pembentuk modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tapi mengarahkan sebagiannya untuk pembuatan barang, modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya. Organisasi itu berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi juga bersikap melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Perubahan teknologi itu dianggap faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan tersebut juga berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaharuan atau teknik penelitian baru. Pada perubahan teknologi, menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya. Pembagian kerja dan skala produksi. Pada bagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Pembagian kerja dan skala produksi pada bagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas.
Faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi adalah lembaga dan budaya. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa arah penalaran dan skeptisisme, menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru, di mana menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Serta sumber daya manusia. Sumber daya manusia ada pengembangan faktor manusia berkaitan dengan efisiensi dan produktivitasnya. Para ahli ekonomi menyebutnya pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Jumlah penduduk yang melonjak cepat merupakan penghambat bagi pembangunan di negara berkembang. Faktor politik dan administrasi. Stabilitas politik dan administrasi yang kokoh membantu pertumbuhan ekonomi modern. Administrasi yang kuat, efektif, dan tidak korup sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi itu bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Budiono tahun 2002. Menurut Sumter dan Hicks dalam Jingan 2003, ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ini perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Simon Kaznet dalam Jingan 2003, pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara daerah untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Kinerja perekonomian Indonesia dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh laju pertumbuhan domestik bruto, produk domestik bruto (PDB) yang selama periode 1969 sampai 1981 mencapai tingkat rata-rata 7,7% setahun. Tetapi mulai tahun 1982, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun menjadi rata-rata 4% per tahun. Yuliadi tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi delta Y sama dengan PDRBT dikurangin PDRBT dikurangin 1, PDRBT dikurangin 1 dikali 100%. Keterangan delta yaitu pertumbuhan ekonomi PDRBT dibagi PDRB pada satu tahun tertentu atau PDRBT dikurangin 1 dibagi PDRB tahun sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum.